Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firnanda Pristiana Nurmaida dengan NRP 11101811032 akan melakukan demo praktikum ke-12 VLSI dan perancangan logika dengan judul perancangan pivo memori pada FPGA. Perancangan pivo memori yang akan saya buat yaitu pivo dengan write clock 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan read clock. Pertama-tama saya membuat new project terlebih dahulu, kemudian memberi nama misalnya prak12 VLSI Pivo. Kemudian saya pilih next, dan di sini dapat project setting yang telah saya sesuaikan sebelumnya, dan next lagi, kemudian finish. Kemudian saya akan membuat new source dengan tipe VHDL modul, kemudian saya memberi nama std Pivo. Kemudian next, dan finish. Sebelumnya saya telah membuat VHDL code untuk pivo memori yang akan saya buat ini dan meletakkannya pada notepad, sehingga saya hanya tinggal melakukan copy paste saja. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai VHDL code ini, yang mana di sini pada VHDL entity-nya terdapat 6 buah input dan 3 buah output, yang mana inputnya itu write clock, read clock, RST atau reset, kemudian write end atau write enable, data in, dan read end, sedangkan outputnya yaitu data out, empty, dan full. Jadi di sini clock yang digunakan tidak hanya satu tapi ada dua, yaitu write clock dan read clock, yang mana kecepatan write clock 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan read clock. Jadi di sini pada arsitekturnya, apabila read clock mengalami rising edge, kemudian reset bernilai 1, maka head akan bernilai 0, tail akan bernilai 0, loop akan bernilai false, kemudian full akan bernilai 0, dan empty akan bernilai 1. Yang mana head, tail, dan loop adalah variabel tambahan. Dan loop sendiri adalah variabel dalam bentuk boolean, yang mana boolean memiliki 2 bentuk data yaitu false dan true saja. Kemudian di sini apabila read enable bernilai 1, maka apabila loop bernilai true, head or tail, maka data out akan dikeluarkan, yang mana data out adalah data pada memori pada address tertentu, yang mana address tersebut sama dengan nilai tail pada saat itu. Kemudian apabila tail telah mencapai nilai pivo depth dikurangi 1, yang mana nilai pivo depth yaitu 256, jadi apabila tail sama dengan 255, maka tail akan bernilai 0 dan loop akan bernilai false. Kemudian jika belum mencapai itu, maka tail akan bertambah 1. Kemudian di sini apabila write clock mengalami rising edge, kemudian write end bernilai 1, kemudian loop bernilai false, maka data in akan dimasukkan ke dalam memori pada alamat sesuai dengan nilai head pada saat itu. Kemudian apabila head telah mencapai pivo depth dikurangi 1, mana pivo depth itu sebesar 256, jadi apabila head telah mencapai 255, maka head akan bernilai 0, kemudian loop akan bernilai true. Jika tidak mencapai itu, maka head akan bertambah 1. Kemudian di sini apabila head sama dengan tail, maka terdapat 2 kemungkinan. Jadi apabila loop yang bernilai true, maka full akan bernilai 1. Namun apabila loop tidak bernilai true atau belum terjadi looping, maka empty yang bernilai 1. Kemudian apabila head tidak sama dengan tail, maka empty dan full bernilai 0. Selanjutnya saya akan melakukan cek sintak. Di sini cek sintak telah tercentang hijau dan tandanya cek sintak telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, karena saya tidak memiliki board FPGA, maka saya melakukan simulasi. Untuk itu saya membuat atau merancang test bench-nya terlebih dahulu. Di sini saya pilih VHDL test bench, kemudian saya beri nama TB Pivo. Selanjutnya saya pilih next, dan finish. Sebelumnya saya telah membuat perancangan test bench dan meletakkannya pada notepad, sehingga saya tinggal melakukan copy paste saja. Jadi di sini write clock period disetting sebesar 5 nanosecond dan read clock period disetting sebesar 10 nanosecond, sehingga frekuensi write clock menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan read clock. Artinya kecepatan write clock akan menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan read clock. Selanjutnya di sini pada reset proses, di sini setelah read clock period kali 5 atau 50 nanosecond, reset diberi nilai 1, kemudian setelah 50 nanosecond lagi reset diberi nilai 0. Kemudian pada write proses di sini digunakan variabel counter dengan lebar 8 bit,
yang mana awalnya nilainya adalah 0, kemudian di sini setelah write clock period dikali 20 atau 100 nanosecond, sini dilakukan looping dengan menggunakan perintah for. Jadi selama i 1 hingga 64, di sini counter bertambah 1, kemudian nilai counter tersebut dimasukkan sebagai data input, kemudian setelah 5 nanosecond write enable bernilai 1, dan setelah 5 nanosecond lagi write enable bernilai 0. Jadi di sini data ini yang dimasukkan yaitu dari 01 hexa, 02 hexa, 03 hexa hingga 40 hexa, karena di sini loopingnya hingga 64. Kemudian untuk read proses di sini setelah read clock period dikali 20 dan read clock period dikali 40, artinya setelah 600 nanosecond di sini read enable diberi nilai 1, kemudian setelah 600 nano lagi read enable diberi nilai 0, kemudian selanjutnya setelah 5120 nano read enable diberi nilai 1. Jadi untuk lebih jelas saya akan melakukan simulasi dengan cara klik kanan pada simbol backdrop kemudian run. Ini adalah sinyal yang dihasilkan. Untuk lebih mempermudah saya melakukan zoom to full view. Dan saya mengubah radiksnya menjadi hexadesimal. Sesuai dengan perancangan test bench yang telah saya buat, bahwa awalnya reset bernilai 0, kemudian setelah 50 nanosecond reset bernilai 1, kemudian setelah 100 nanosecond reset bernilai 0 lagi. Kemudian untuk write enable dari 0 hingga 100 nanosecond benar-benar bernilai 0, kemudian data inputnya masih 0, dan read enable masih 0, kemudian empty masih bernilai 1 karena memang tidak ada data yang masuk ke dalam people memory. Kemudian di sini setelah 100 nanosecond data input mulai ditambah menjadi 1, kemudian setelah 20 nanosecond lagi bertambah menjadi 2, kemudian setelah 20 nanosecond lagi bertambah menjadi 3, 4, dan seterusnya. Jadi di sini memanfaatkan variabel counter yang telah saya gunakan pada perancangan test bench, yang mana counter akan bertambah 1 setiap 20 nanosecond, kemudian nilai counter tersebutlah yang dimasukkan sebagai data input. Kemudian di sini write enable diberi logic 1, kemudian 0 lagi, 1 lagi, kemudian 0 lagi dengan periode sesuai dengan read clock, sehingga di sini apabila read clock mengalami rising edge kemudian write enable berlogic 1, maka akan ada data yang dimasukkan ke dalam people memory, yaitu data in sebesar 1 hexa. Kemudian setelah rising edge lagi data yang dimasukkan yaitu 2 hexa, kemudian setelah rising edge lagi dan write enable 1 data yang dimasukkan yaitu 3, kemudian setelah rising edge lagi 4, dan seterusnya. Kemudian setelah 600 nanosecond di sini read enable diaktifkan menjadi bernilai 1, yang mana apabila read enable bernilai 1 maka data output siap dikeluarkan atau dibaca, yang mana pada people memory data yang dikeluarkan pertama kali adalah data yang dimasukkan pertama kali. Jadi tadi pada saat penulisan data yang pertama kali dimasukkan yaitu 1 hexa, 2 hexa, 3 hexa, dan seterusnya. Nah di sini benar bahwa data output yang dikeluarkan pertama kali juga 1 hexa, kemudian 2 hexa, 3 hexa, 4 hexa, dan seterusnya. Jadi di sini saya tidak akan menemui memori dalam keadaan kosong dan data output akan terus dikeluarkan karena memang kecepatan write clock dibuat lebih dari read clock. Namun apabila write clock dibuat kurang dari read clock, maka pada suatu saat nanti akan jadi yang mana data output tidak dapat dikeluarkan karena memori tidak ada isinya atau kosong. Jadi pembacaan datanya dapat dilakukan apabila alamat memori yang datanya akan dibaca pada saat itu tidak kosong. Apabila ternyata data kosong, maka pembacaan datanya dapat dilakukan menunggu alamat tersebut berisi data. Dan permasalahan tersebut hanya akan terjadi apabila kecepatan write clock kurang dari kecepatan read clock. Demikian demo praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.